Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi sebuah robot trading beserta brokernya. Ini agak unik menurut saya. Uniknya gimana, Pak? Nah, makanya sebentar ya. Tolong ditonton, jangan di-skip supaya tidak kehilangan informasi sekecil apapun mengenai keunikan robot trading ini dan brokernya. Oke? Nama robot tradingnya adalah Shigeru. Kalau orang pikir, wah ini dari Jepang nih. Nanti kita lihat ya. Dari Jepang atau dari mana sih? Dengar-dengar katanya adalah kolaborasi dengan orang Jepang katanya ya. Nanti kita lihat dah. Ya, Shigeru. Dia ada yang versi 2 dan versi 3. Saya tidak akan bahas secara detail apa bedanya versi 2-nya dan versi 3-nya ya. Tapi yang pasti ini dipakai untuk trading emas, gold ya. Sekarang ini dia menggandeng broker yang namanya Tickmill ya. Jadi broker yang sekarang dipakai oleh Shigeru adalah Tickmill. Nah, Tickmill ini juga menarik. Sebelum kita bahas mengenai Tickmill, saya harus kasih informasi dulu. Ternyata ada sebuah hal yang agak mengejutkan saya. Ternyata sebelum dengan Tickmill, dia pernah jalan dengan Hot4X. Kalau saya tidak salah, Hot4X ini adalah broker yang dipakai oleh Net89. Kalau masih dipakai, saya nggak tahu. Saya nggak lihat lagi Hot4X. Jadi sebelum dengan Tickmill, Shigeru ini menggunakan broker yang namanya Hot4X. Nah, tetapi dia bercerai sepertinya dengan Hot4X. Kita lihat di sini. Ini ada memo dari kapan ini? Ini memonya dari bulan Agustus ini. Sekitar 20 Agustus. Di sini ada orang Jepang lah kelihatannya ya, dari namanya Kenichiro Hashimoto. Tapi dia berbahasa Indonesianya fasih nih. Tapi jadi admin. Waduh, orang Jepang tapi jadi admin ya. Nggak ngerti dah ya. Bener nggak nih ya? Kita lihat ya. Ini sekitar 20 Agustus diskusi ini terjadi. Dikatakan oleh Kenichiro, memang benar saat ini pihak Hot4X lagi minta kami, dalam hal ini admin, untuk keep user semua. Jangan dulu out. Dan mereka siap perbaiki. Jadi sepertinya ada masalah gitu seakan-akan. Saya nggak tahu masalahnya, orang saya tidak main Shigeru. Jadi katanya ada yang mau diperbaiki oleh Hot4X dan semua user di-keep, jangan keluar gitu ya. Namun jadi pertimbangan IT-nya Shigeru maksudnya dia. Bagaimana kalau terjadi lagi dan kebetulan tidak dalam pantauan? Oh, jadi sebelumnya sudah pernah ada masalah, kesel kali dia. Dia minta supaya orang-orang jangan keluar dulu nih, ya kan? Terus dikatakan juga, mohon user juga jangan mencemarkan nama baik Hot4X, nama baik mereka. Kita utamakan safety. Bagaimana bisa tenang trading bila harus was-was kejadian aneh? Kemudian seorang admin lagi yang bernama Lucky Nico. Dia membocorkan opsi broker baru pengganti Hot4X. Dia sebutnya ada 4. FXTM, Tickmill yang sekarang dipakai, itu pun nanti berubah lagi, kita lihat ya. IC Market ini bagus lah. Kemudian Pepperstone. Nah, dikatakan di sini usulan agar tim Shigeru akan mengusahakan yang di bawah IB-nya berada di satu server. Tetap nanti wajib buka akun dengan IB owner Shigeru. Semua member lama gratis, default versi 3. Yang sudah punya 2 boot, buka 2 MT4 ID. Semua akan didaftar dan dikirimi email oleh tim Shigeru. Kita lihat ke depan saja, bagaimanapun broker sebelumnya yaitu Hot4X
sudah memberikan profit ke kita. Jadi ini yakin nih mereka mau pindah salah satu dari 4 alternatif itu. Kemudian kita lihat lagi siapa ini, saya nggak tahu ini karena terpenggal ya. Kami minta maaf sebelumnya berhubung ada beberapa kendala dalam sistem trade di broker Hot Forex, broker yang sebelumnya, yang bisa membahayakan dana semua user Boot Shigeru, di mana sudah terjadi 2 kali yang besar dan kejadian kecil setiap hari seperti hilangnya 1 pending order, di mana ini sangat mengganggu sistem trading Boot kami. Sehingga dengan keputusan tim manajemen Shigeru, maka diputuskan untuk off dan out dari broker Hot Forex. Kami akan melakukan migrasi semua user kami ke broker baru yang kredibel setaraf Hot Forex juga. Namun bersahabat dengan Boot Shigeru. Nantikan update terbaru kami bersama dengan launchingnya web resmi Boot Shigeru awal September 2021 dengan broker pilihan yang telah diuji oleh tim kami. Thank you, tim manajemen Shigeru Boot. Kemudian ada orang lagi yang namanya siapa ini, SU97115. Guys, katanya, di grup soal Hot Forex, udah jangan nyebar-nyebar ke grup lain ya. Ini yang ini kesebar. Saya nggak tahu ya, saya juga dapat kok ya. Udah keep aja di grup ini katanya. Nikmati aja dulu hasil profit dari Hot Forex dan Shigeru. Ini murni Shigeru untuk menghindari tidak bisa close di akun-akun, nggak ngerti maksudnya saya. Bukan soal Hot Forex jelek atau kurang bagus, tetapi tetap berikan nama dan citra yang baik bagi broker. Maksudnya udahlah jangan sudutkan Hot Forex gitu ya. Karena nama Shigeru akan dibawa-bawa dan merugikan Shigeru sendiri. Kira-kira begitu ya. Kemudian diskusinya berlanjut lagi. Di sini dikatakan manajemen Shigeru akan memilih broker yang bagus buat kita semua. Tidak ada biaya boot, yang sudah user akan di email satu persatu konfirmasi kemana fix broker tujuan kita pengganti Hot Forex. Di beberapa broker sudah kami tes running akun real team kami dan sudah 1 minggu berjalan. Rencana sampai minggu depan kita semua sudah bisa tentukan broker mana yang akan dipilih. Withdraw bertahap bisa dilakukan. Ikuti alur broker. Jadi diminta untuk withdraw dari Hot Forex. Keluarkan uangnya. Kemudian si Jepang ini, Kenichiro Hashimoto, kalau benar namanya ya, nggak ada namanya boot hangus. Bootnya tetap berjalan meskipun mereka keluar dari Hot Forex. Nggak ada namanya bayar boot lagi. Bagus. Kita hanya migrasi ke broker yang bisa aman kita trade. Gagal eksekusi dan hilangnya pending order ini sangat mengganggu sistem boot karena pernah terjadi di Hot Forex. Oke. Kemudian Lucky Nico menyambung. Note, silakan teman-teman pindahkan ke wallet dan withdraw all saja. Uangnya ditarik semua dari Hot Forex gitu ya. Lakukan secara bertahap sesuai aturan broker. Cara withdraw, ya inilah Anda lihat ya. Nah, ini mungkin orang-orang yang main di Shigeru ngerti. Saya nggak ngerti ya. Pokoknya withdraw sesuai aturan Hot Forex. Nah, kemudian ada lagi komunikasinya. Di sini si Kenichiro Hashimoto bilang lagi, all user tunggu aja ya by email admin, jangan langsung daftar di Tickmill. Nah, sepertinya sudah diputuskan pakai Tickmill ya. Tunggu aja, jangan langsung daftar dulu nih ya. Pasti admin akan email semua user yang ada dalam database VPS tim manajemen Shigeru. Mohon ikuti instruksi sistem dan pengaturan admin Shigeru ya. Artinya dia sudah memilih Tickmill pengganti Forex di akhir-akhir Agustus ya. Nah, Anda baca aja ya. Shigeru pakai Tickmill ya. Kita nggak mau lagi jadi debu permata di Tickmill. Saya nggak ngerti maksudnya apa debu permata. Lebih enak kita masuk sebagai user biasa aja, jangan mencolok agar nggak jadi perhatian. Yang penting profit konsisten setiap hari. Terus Kenichiro Hashimoto berkata lagi, ingat all yang diproses admin adalah yang menerima email ya. Karena yang menerima email itu adalah database user Shigeru Boot yang masih aktif. Jadi selain instruksi di email, semua tak dilayani. Email akan terkirim mulai hari ini sampai Senin. Lewat dari Senin, yang merasa belum terima email boleh PC personal call kali ya, saya nggak tahu
private call atau private chat kali ya, akan saya bantu proses. Oke? Nah, itulah proses perpindahan broker yang dipakai oleh Shigeru sebelumnya dari Hot Forex ke Tickmill. Nah, kemudian di websitenya diumumkanlah Shigeru Boot versi 2 dan versi 3, karena dia punya 2 ya. Saya nggak usah detail ya. Disebut adalah robot perdagangan forex otomatis terbaik. Saya nggak tahu referensinya dari mana ya, bisa bilang terbaik. Profit target sampai 2,5% per hari. Hebat ya. Kalau 20 hari trading bisa 50% sebulan. Kalau 2,5% terus. Yang dilakukan adalah XAU/USD, artinya ini trading emas ya. Dia menggunakan broker Tickmill ya. Free VPS, no profit sharing. Jadi kalau di Shigeru tidak seperti robot-robot yang lain sesuai tingkatannya. Yang paling mahal bagi hasil ke investornya lebih besar kepada pemilik robot. Ini tidak ada profit sharing. Semuanya untuk user. Wah, keren sih. Kalau lihat dari sekilas itu, waduh, lumayan. Jadi tidak ada bagi hasil. Nah, di sini setelah dia menikah dengan Tickmill, dia umumkan di websitenya. Beginilah caranya join dengan 2 langkah mudah. Buka akun di Tickmill. Jadi sekilas kalau saya lihat seperti yang dilakukan dulu dengan Hot Forex sih bagus gitu ya. Dia biarkan orang taruh uangnya di Hot Forex, di broker yang lama waktu itu sebelum dia putuskan sekarang pindah ke Tickmill. Jadi orang buka dulu akun di Tickmill, ya kan? Kemudian ya dia taruh uangnya untuk mulai trading, ya. Dia kontrol sendiri uangnya di brokernya Tickmill. Kemudian dia beli EA Expert Advisor atau robot lah ya, versi 2 atau versi 3 ya. Kemudian Anda bisa hubungi mereka melalui Telegram, mereka punya grup Telegram. Sederhana. Buka akun Tickmill, taruh uang untuk mulai trading, beli robotnya Shigeru. Jadi di sini dia memperlihatkan bahwa saya nggak pegang uang Anda loh, uang Anda taruh di broker ya, saya nggak sentuh. Ya, saya cuma jual robot, itu pun tidak ada profit sharing. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat yang saya dapat datanya, ini robotnya $500. Satu kali fee, hanya satu kali free update. Jadi kalau ada update, upgrade gitu ya, diperbaiki, free, nggak bayar lagi. $500 itu ya sekitar 7,5 juta kira-kira. Kalau kursnya 15.000, 7,5 juta lumayan. Deposit minimum $200 untuk Anda mulai trading. Maksimum 166.000. Target profit sehari 2,5%. Target ya. Jadi bisa aja di bawah 2,5. Yang dilakukan adalah XAU/USD pair, artinya trading emas. Pakai broker Tickmill, tidak ada profit sharing, free VPS. Nah, di situ ada link-link untuk registrasinya. Websitenya disebut shigeru.id. Registrasinya ada di atas yang di kotak kuning itu. Untuk lihat profit ada di sini. Berita tentang dia di MQL, link 5 link dikasih tahu, Instagramnya dia kasih tahu, official group dia kasih tahu, di Telegram adminnya dia kasih tahu. Lumayan sih, dia kasih informasinya kepada para pemainnya. Nah, tetapi di sini kalau saya lihat betul depositnya cuma 200, tetapi jika Anda mau jadi agent yang juga sekaligus trading dan juga jualan robot, boleh, ini dijual secara seperti sistem multi level. Ntar sebentar saya terangkan di sini. Sini ya, saya ulas lagi, tambahin sekali lagi ya, brokernya Tickmill yang di trading adalah emas, tidak ada profit sharing, robotnya cuma $500 sekali aja lifetime gitu ya. Minimum deposit untuk member 200, tetapi untuk agent yang mau jual itu harus taruh deposit 2.000. Lumayan loh 2.000 ya. 2.000 lumayan. Berapa itu? Hampir 30 juta lah, 30 juta. Maksimum deposit yang Anda bisa trading kan $166.000. Ya. Anda bisa baca di situ. Nah, yang di marketing plan-nya Anda lihat. Kalau untuk agent kan 2.000 ya. Tapi kalau Anda berhasil jualkan robot, Anda dapat komisi 5%. Tapi ada materi yang lain disebut bisa 10%. Saya nggak tahu mana yang benar, 5 atau 10. Tapi saya pakai yang 5 aja deh.
ya yang ada di depan mata saya, karena ada di suatu diskusi bilangnya 10%, ya saya nggak tahu lah. Oke, seperti biasa, saya nggak tertarik membahas robotnya. Nanti bonusnya tadi sudah tahu ya 5%, nanti bagaimana withdraw-nya begini-begini, enggak lah. Yang itu aja lah globalnya. Yang saya tertarik broker pengganti hot forex yang dipakai sekarang, yaitu Tickmill. Seperti biasa, saya buka WikiFX. Nah, di WikiFX ini menarik. Saya lihat dulu lisensi yang dia punya ya. Dia dapat dari Inggris, dari FCA. Bagus ya. Financial Conduct Authority dari Inggris ya, regulated, terregulasi. Dari Cyprus Security and Exchange Commission, CYSEC, regulated ya. Dari Financial Sector Conduct Authority, FSCA, juga dia regulated. Nah, dari negaranya di mana dia berada, Seychelles, ya ini Perancis nih ucapannya. Ini adalah sebuah negara di kepulauan di daerah Afrika Timur. Ya, dia dapat dari FSA, Financial Services Authority. Perhatikan, offshore regulatory. Artinya di sini meskipun dia diregulasi oleh FSA, tapi regulasinya offshore. Nah, di dunia trading forex, kalau orang disebut offshore, artinya di negara dia sendiri, tempat dia didirikan, hukumnya rendah, hukumannya ringan lah sebut saya gitu. Jadi ada resiko. Saya bukan mencap Tickmill ini otomatis jelek ya. Intinya begini, perusahaan yang didirikan di Seychelles ini, kalau ada apa-apa, hukuman yang diterapkan oleh negara bersangkutan, hukumannya ringan. Anda boleh baca dah yang namanya offshore regulatory ya begitu. Kemudian dia juga dapat dari Malaysia, dari Labuan Financial Services Authority, LFSA, atau dalam bahasa Indonesia LFSA ya. Banyak lisensinya, ada 5 sih, ya bagus. Kemudian, nah ini menariknya nih. Dia dapat nilai bagus sebenarnya 7,63, bintang 3,5 ya. Tapi di kotak yang pink ada peringatan, warning, low score, please stay away. Saya heran juga ya. Skornya kan bagus ya 7,63, kenapa disebut rendah ya? Ternyata WikiFX selain memberikan nilai tinggi sesuai dengan lisensi yang dia punya, kan bagus tuh ada 5 ya, makanya dapat 7,63. Tetapi dia juga memperhatikan komplain-komplain yang dilaporkan ke WikiFX. Dia bilang ada 25 laporan selama 3 bulan terakhir. Hati-hati akan resiko dan kemungkinan scam. Meskipun skornya tinggi. Jadi inilah uniknya penilaian atas sebuah broker. Broker bisa saja dapat nilai tinggi, tetapi tetap ada potensi scam. Kenapa? Jangan tanya saya, nanya yang review ya. Tapi menurut saya fair. Nanti saya kasih lihat lagi yang lainnya lagi ya. Kemudian dia bilang lagi, Seychelles FSA Regulatory ya. Dia punya, maksudnya ya, dengan lisensi number SD008 adalah offshore regulatory. Please be aware of the risk. Iya, hati-hati karena offshore regulatory itu hukumannya ringan. Oke, sanksinya ringan. Ya. Jadi kalau dia scam atau apa, hukuman di negara itu atas kejadian itu ringan. Beda kalau dia berdirinya di Amerika misalnya. Kira-kira begitu. Makanya WikiFX selalu bilang kalau yang offshore, hati-hati ada resikonya. Kemudian seperti biasa saya juga lihat forexpeacearmy.com, FPA ya. Dia review kasih nilai 3,462. Not bad ya. Bintang 3,5 ya. Di sini dia juga kasih lihat tuh regulator yang memberikan lisensi dia sama seperti yang sebelumnya. Tetapi yang menarik di sini, dia dilarang beroperasi di Amerika Serikat. Kenapa? I don't know. Tapi Forex Peace Academy selain memberikan nilai tinggi, dia memberikan fakta ini dilarang di Amerika. Kemudian
Nah, di sini di FPA, Forex Peace Army, ada beberapa review. Ada yang bagus, ada yang jelek. Semua review yang diberikan, baik itu bagus atau jelek, dijawab oleh Tickmill. Kecuali yang satu ini menarik perhatian saya. Yang lainnya dalam waktu 2-3 hari dijawab, 2-3 hari dijawab. Ini dia sudah posting dari 1 September. Jadi sampai saat ini sudah mau 2 bulan tidak dijawab oleh Tickmill. Dia ini melaporkan ke Forex Peace Army bahwa Tickmill menjalankan praktek pencucian uang. Ya, dan dia minta FCA, Badan Offshore Regulatory di Seychelles itu untuk membaca ini, ya. Intinya saya terjemahkan secara global aja, katanya hati-hati orang-orang yang berhubungan dengan broker ini, ya. Anda berhubungan dengan broker yang melakukan aktivitas ilegal katanya. Ya, ini kata si orang ini, siapa sih ini? Anon 212, bukan kata saya loh ya. Uang Anda bisa hilang sewaktu-waktu nanti, ya. Bacalah review saya ini, panjang, saya cuman kasih lihat ini aja. Dan Anda silakan baca, Anda bisa lihat sendiri di FBA ya. Anda search mengenai Tickmill, Anda dapat ini. Ini sampai sekarang nggak dijawab, ya. Kasih bintang 1 sama orang ini. Kemudian, menariknya, baru saya mau bilang, seperti review-review saya sebelumnya tentang robot. Kalau saya kenal sama manajemen Shigeru, saya mau bilang, bro, lu gantilah broker lu itu walaupun nilainya bagus, cuma agak meragukan itu, ya. Atau kalau saya manajemennya Shigeru, saya ganti itu Tickmill. Meskipun 2 bulan yang lalu saya sudah memakai Tickmill untuk menggantikan Hot Forex. Dia baru pakai 2 bulan. Ya, dari September... Ya, awal September, Oktober, ya baru 2 bulan. Ya, Tickmill ini baru jalan 2 bulan. Kemarin saya dapat ini berita ini dari Shigeru. Ya, bilang apa? Informasi kepada semua user bahwa Shigeru akan pindah broker, silakan tarik semua uang Anda di Tickmill. Saya nggak tahu ada masalah apa antara Shigeru dan Tickmill. Apakah dia juga sudah tahu bahwa ada bau-bau yang tidak sedap? Saya nggak tahu. Oke? Akan diinformasikan kembali kelanjutan brokernya di mana. Dia lagi pilih broker baru ini, ya. Robot tidak akan hangus. Pindah broker butuh waktu sekitar 2 minggu. Ya, mungkin selama 2 minggu, mungkin nggak trading, saya nggak tahu. Nah, menariknya lagi, selain brokernya ini ternyata ada something wrong yang I don't know what gitu, sehingga Shigeru memutuskan untuk pindah broker lagi. Shigerunya juga nyentrik menurut saya. Saya masuk ke websitenya kan Shigeru itu ya, unik di sini. Nama PT-nya nggak tahu, kantornya di mana nggak tahu, kok bisa jualan robot? Sekali lagi, nama PT yang menjalankan Shigeru ini apa saya nggak tahu, alamat kantornya di mana nggak tahu, atau mungkin ada, cuman saya nggak ketemu. Pokoknya saya masuk ke website aslinya dia nggak ketemu alamatnya, bingung saya. Dan hebatnya Anda percaya gitu ya. Mohon maaf ya, mungkin ada, cuman saya nggak ketemu. Kalau saya ketemu begini, saya langsung gampang. Legalitasnya di mana perusahaan ini? Dia dapat izin dari Bapepti? Pastinya tidak. Apakah dia menjualkan secara MLM, ini dia punya izin SIUPL? Saya tidak tahu. Oke. Apakah dia punya PSE dari Kominfo? I don't know. Jadi kalau legalitas Anda tanya saya, kalau saya bilang saya nggak tahu, bahkan cenderung mencurigakan. Alamatnya tidak dikasih tahu, nama PT juga nggak dikasih tahu, manajemennya siapa juga nggak dikasih tahu. Oke? Kemudian, kalau Anda tanya, apakah ini logis, Pak? Gampang-gampang susah saya jawabnya. Karena bahasa dia bagus ya. Dia bilang menjanjikan keuntungan hingga 2,5% per hari. Kan hingga, maksimum 2,5%. Tapi dia nggak sebut minimumnya berapa yang dia jamin. Dia tidak bilang. Artinya, kalau hingga 2,5%, artinya bisa minus pada satu ketika, bisa 0, bisa setengah, bisa 1, bisa 2, bisa 2,5. Tapi minimumnya berapa dia nggak jamin. Setidaknya dalam 1 bulan dia nggak berani bilang
Misalnya minimum 15 deh saya jamin. Nggak bilang dia. Pokoknya hingga 2,5% per hari. Itu sama aja Anda masuk ke toko diskon up to 70%. Diskon sampai maksimum 70%. Begitu Anda lihat baju-bajunya, ya cuman 5, cuman 10. Ada sih yang 70, tapi tinggal satu yang sudah bolong misalnya. Ya, jadi kalau secara bahasa hukumnya sih nggak salah. Tapi kalau dia berani bilang dari segini sampai segini, saya berani bilang tidak logis. Tapi dia cuma bilang sampai 2,5%. Jadi susah saya bilang apakah logis atau tidak logis. Oke, jadi inilah yang saya maksud dengan menariknya robot Shigeru ini dan hubungannya dengan brokernya yang ternyata sebelumnya sudah pakai Hot Forex dan di awal-awal September sudah ganti tick mill. Ini menjelang akhir Oktober ganti lagi tick millnya. Entah kenapa. Ya, jadi itu saja yang saya bisa review tentang menariknya robot Shigeru ini dan hubungannya dengan broker tick mill-nya yang kemesraannya sudah berakhir dan akan digantikan dengan broker baru yang I don't know siapa. Oke? Jadi itu saja, semoga ini mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat Anda supaya mereka juga boleh tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.